Saya lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Halo guys, jumpa lagi bersama Kopral Joni. Bagi yang punya masalah seberat apapun, jangan ditebang ya guys, nggak bakalan laku. Mending duduk bareng. Kalau duduk bareng nggak nyelesain masalah, cobalah tidur bareng. Kalau kamu jomblo, mending nonton video Kopral Joni. Oke guys, film yang sangat apik ini guys. Di awal video kita diperlihatkan seorang pria yang putih tampan namanya Hansen. Dia sedang bertemu dan menjalani kencan buta guys. Hansen ini lulus kuliah drama dan bekerja di sebuah kebun binatang. Kali ini dia bertemu dengan seorang tante-tante yang cantik enggak, tapi semuluhai guys. Hansen mengatakan bahwa ayahnya berada di rumah sakit dan dia mempunyai banyak hutang. Jadi dia terus terang bahwa biro jodoh ini dia ingin mendapatkan wanita yang kaya. Tiba-tiba wanita ini marah-marah guys karena si Hansen ini katanya tidak mau melakukan hubungan wik-wik. Setelah mau pergi dia ditahan sama tante-tante ini dan dia seperti melihat anunya si Hansen guys. Anjay. Dia malah menawari Hansen untuk menjadi pelayannya wik-wik temannya. Karuan saja si Hansen ini marah-marah dan mengatakan, memangnya saya gigolo. Anjay. Dia pun pergi meninggalkan tante-tante tersebut. Scene pun berpindah, diperlihatkan ada seorang gadis cantik yang memperhatikan dan mengikuti si Hansen guys. Wanita itu berada di atap sebuah bangunan dan dengan cepat dia mengikuti Hansen. Si Hansen sedang memberikan makan gajah. Setiap hari pekerjaannya mengurusi hewan-hewan yang ada di kebun binatang tersebut. Nah, pada saat senggang dia menelpon ayahnya yang berada di rumah sakit jiwa guys. Ayahnya sering mengatakan hati-hati. Agen khusus nomor 3 kamu akan didatangi penjahat katanya. Nah, ayahnya ini sering disiksa teman-temannya juga sama suster dan dokternya di situ guys. Susternya sering marah-marah karena si Hansen ini telat membayar iuran bulanannya guys. Pada saat Hansen melakukan pertemuan cinta butanya, biro jodohnya yang kesekian puluh kalinya, dia memoto, mengkamera seorang gadis yang pernah membuntutinya. Pura-pura tidak tahu, gadis itu tiba-tiba sudah ada di depan Hansen. Gadis itu kemudian memperkenalkan diri. Halo. Nama saya Bai. Kemudian ternyata si Hansen ini juga perjanjian dengan wanita bernama Bai. Cuma yang di dalam foto kencan butanya itu fotonya tidak sama dengan wanita ini guys. Karena Bai yang di foto itu umurnya 40 tahun. Bai yang mengaku ini merasa kehausan dan dia minum air yang ada di akuarium, sekalian ikan-ikannya ditelan guys. Tentu saja hal itu membuat Hansen terkejut, terkesima, campur heran guys. Lalu apa yang terjadi? Si Hansen pun menanyainya, sebenarnya kamu ini siapa? Dan ada apa kamu mencari saya? Belum sempat dijawab, tiba-tiba si Hansen ketakutan karena melihat ada segerombolan preman yang masuk ke tempat tersebut. Kenapa Hansen ketakutan dan menutupi wajahnya dengan majalah guys?
Si Bai pun mengaku bahwa dia adalah seekor rubah, tetapi karena si Hansen ini tidak konsen dengan perkataan Bai karena ketakutan melihat 3 preman yang masuk, dia pun tidak memperhatikan apa yang dijelaskan oleh si Bai. Terlihat di sini bahwa si Hansen sedang dipepet oleh beberapa preman di kamar mandi, guys. Sedangkan itu si Bai sedang ngobrol dengan bibinya dan curhat. Dia sudah mengatakan dengan jujur bahwa dirinya adalah seekor rubah kepada si Hansen. Bibinya menyuruh pergi si Bai ini karena ada yang mengikuti si Bai. Sedangkan itu si Hansen dibawa keluar oleh 3 preman. Dan kebetulan di depan pintu dia bertemu dengan Bai yang asli, yang kencan buta itu, guys, yang umurnya 40 tahun itu. Tibalah mereka di sebuah gudang dan ada ketua preman yang memotong jarinya sendiri untuk menakuti si Hansen ini. Rupanya mereka ini adalah debt collector, penagih hutang. Jadi si Hansen ini mempunyai banyak hutang, guys. Untuk menagihnya, para preman ini sengaja menakut-nakuti si Hansen dengan cara apa. Kemudian ketika wajahnya si Hansen mau dirusak, Hansen pun berkata bahwa ini adalah aset saya untuk mendapatkan uang banyak. Karena dengan kencan buta ini dia akan mendapatkan wanita yang kaya, guys. Dengan wanita yang kaya ini dia akan membayar hutang itu kepada mereka. Ketika si Hansen sudah sampai di tempat kamarnya, kamar atau kebun binatang ini, guys, tiba-tiba si Bai ini datang lagi, guys. Entah dari mana masuknya, si Hansen juga heran. Kemudian si Bai mengatakan bahwa dulu dia adalah seekor rubah kecil yang pernah ditolong oleh si Hansen, guys. Antara percaya dan tidak, si Hansen tidak mau ambil pusing, guys. Sepertinya si Hansen ini tidak percaya. Tetapi si rubah kecil ini terus meyakinkannya. Dan dia menceritakan ulang kejadian-kejadian yang sudah sangat lama. Dan mengatakan bahwa di dadanya Hansen ada bekas luka waktu menyelamatkan si Bai. Jadi dadanya itu terkena cairan keras. Kemudian si Bai ini mengatakan bahwa saya bisa berubah wujud kalau kamu tidak percaya. Tetapi tidak mudah untuk berubah wujud, dia membutuhkan alkohol. Si Hansen pun memberikan alkohol tipe rendah. Habis 2 botol, si Bai ini tidak juga berubah wujud. Kemudian si Hansen memberikan minuman keras tingkat tinggi, dan saat itulah si Bai mulai reaksi. Dia membuka celananya, guys, yang dikiranya si Hansen ini mau bugil, guys. Dia pun memalingkan wajahnya, padahal niatnya si Bai ini supaya bajunya ini tidak robek ketika dia mau berubah wujud menjadi rubah. Kemudian tangan dan wajahnya si Bai ini seketika itu juga berbulu dan berubah menjadi rubah. Baju dan celananya si Hansen sampai robek-robek. Si pun berpindah di biro perubahan wujud. Di sini ada sekelompok orang yang mengurusi si Hansen, si Bai, guys. Sedangkan itu si Hansen masih dikejar-kejar sama si Bai sampai ke jalanan. Dan ketika itu dia berani memegang hidungnya si Bai. Pada saat mau memegang itu, dia terpeleset dan jatuh. Ada orang yang menolongnya, yang itu sekelompok orang yang berada di kantor perubahan wujud tadi, guys. Kemudian orang tersebut mengeluarkan sejenis nyamuk, yang nyamuk itu bila menggigit kepada orang melihat rubah tersebut, maka ingatannya tentang rubah itu akan hilang kembali. Jadi ini fungsinya untuk menghilangkan ingatan mereka. Pada saat nyamuk itu mau menggigit si Hansen,
langsung ditangkap sama si Bai yang sudah berubah wujud menjadi manusia. Cuman ekornya masih rubah guys. Jadi belum sepenuhnya berubah menjadi manusia. Si Bai ini masih dalam keadaan mabuk. Kelihatannya dia sangat akrab dengan ketua geng tersebut guys. Geng yang memburu si rubah ini. Dia tidak takut sama sekali ketika bawahannya si bos ini menodongkan senjata kepada si Bai. Entah karena mabuk, dia pun muntah-muntah di kepalanya bosnya tersebut guys. Kita sebut saja bos ini adalah si Bambang ya. Kita kembali kepada si geng debt collector penagih hutang. Ketika itu si Hansen diculik. Dan ketika itu juga si Bai datang menolong guys. Ketika si gendut mau mencekik si Hansen, dia ditendang sama si Bai dan langsung tengkurap jatuh ke kayu. Dan semua orang pun takut ketika si Hansen menggertak. Padahal mereka takut bukan karena gertakan si Hansen, tapi karena melihat kepala rubah yang berada di belakang si Hansen. Ketika si Hansen ikutan lari dan takut, si Bai ikut mengejarnya guys, dan meyakinkan bahwa dia tidak berbahaya dan dia sangat ingin membalas budi kepada si Hansen. Sampai tubuhnya ini guys ditawarkan kepada si Hansen. Si Hansen boleh melakukan apa saja kepada tubuhnya. Scene pun berpindah kepada si bos Bambang ini. Dia pura-pura sakit karena ada survei dari atasannya ya bos. Ini adalah komisaris tertinggi di dunia perwujudan guys. Dia ini terkenal sangat kejam bengis. Bahkan dia tidak segan-segan membunuh bawahannya ketika bawahannya itu berbuat kesalahan, walaupun kesalahan itu sangat kecil. Di sini terlihat gadis yang tidak berdaya ini seperti rubah tadi ya, bisa berubah wujud, dia ditembak mati. Kemudian kembali kepada si Hansen yang mau melakukan kencan buta. Kali ini agak serius guys. Ada perempuan yang mau menikahi si Hansen karena dia dipaksa ayahnya untuk segera menikah. Si perempuan ini pun bersedia membayar semua hutang si Hansen. Dan si perempuan ini mau menikah dan mempunyai anak kepada Hansen. Cuman tiba-tiba datanglah si Bai. Dalam keadaan cemburu, dia marah-marah kepada si Hansen. Dia juga marah-marah kepada perempuan yang mau dijodohkan kepada si Hansen. Kemudian Hansen pun menjelaskan bahwa perasaan tidak penting buat saya karena saya punya hutang yang banyak. Ayah saya di rumah sakit. Perasaan buat saya itu tidak penting. Kemudian si Bai pun berpikir keras. Dia pun melakukan tindakan. Scene pun berpindah. Ketika si Hansen mau pulang, dia dicegat oleh komisaris kejam itu guys, yang pernah membunuh wujudnya itu ya guys ya. Dia ditawari jika dia bisa menyuntikkan cairan ke tubuh si Bai, dia akan diberikan uang yang sangat banyak guys. Nah ini sebagai DP-nya. Jika dia sudah berhasil, maka dia akan diberikan uang yang jumlahnya puluhan kali lipat. Ini pun berpindah. Di sini dilihat bahwa si Bai memunguti botol-botol bekas dan dimasukkan ke dalam karung guys. Ternyata si Bai ini menjadi pemulung dan uangnya diberikan kepada si Hansen. Ini adalah salah satu bentuk usaha si Bai untuk balas budi guys. Dia ingin membantu si Hansen untuk melunasi hutang-hutangnya. Cuman si Bai ini kan tidak tahu berapa banyak hutangnya si Hansen. Ketika si Hansen berada di belakang si Bai, dia berniat mau menyuntikkan cairan itu kepada si Bai. Tetapi dia kemudian tidak tega guys. Memang dasarnya si Hansen ini adalah orang baik. Dan si Hansen menceritakan asal mulanya
ketika dia mempunyai hutang banyak karena dia itu dulu dijanjikan menjadi aktor bintang film, tetapi modalnya habis guys, dan dia mempunyai banyak hutang. Shin pun berpindah kepada si Bai. Dia berusaha mencari uang yang lebih gampang dan mudah dengan mendatangi klub-klub. Dia mendatangi bos-bos kaya dan permintaan dari bos-bos kaya tersebut akan dia turuti asalkan dia mendapatkan uang yang banyak untuk diberikan kepada si Hansen. Dan komisaris jahat pun datang ke tempat klub tersebut karena dia mempunyai alat mendeteksi perwujudan atau siluman-siluman guys. Dia mendeteksi surubah berada di situ guys. Di situ dilihat si Hansen datang ke tempat tersebut dan mencegah Bai untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merendahkan dirinya ya. Walaupun nanti uangnya diberikan kepada Hansen. Tetapi si Hansen tidak mau kalau si Bai ini direndahkan. Kemudian si Hansen pun memberikan bajunya dan melarang untuk kembali ke sana. Kalau dia tetap kembali ke sana atau menjual diri, dia akan mencucikan cairan itu kepada si Bai. Si Bai pun mengerti bahwa cairan itu diberikan kepada yang memberikan adalah komisaris jahat. Namun si Bai merasa tidak takut dan dia bahkan mengatakan, kenapa kamu tidak lakukan saja kepadaku? Nanti kamu akan dapat uang dan aku bisa membalas budi. Saking tulusnya si Bai ini, jadi dia mau melakukan apapun untuk menolong si Hansen guys. Sungguh cinta yang sangat tulus ya guys ya. Patut diacungi jempol. Dia pun memejamkan mata dan si Hansen disuruh untuk menyuntikkan itu di lehernya. Tapi malah lagi-lagi guys, malah adu bacot guys. Anjay. Ke tempatnya kamarnya Hansen, tiba-tiba si Bai melukai telapak tangannya dengan pisau. Kemudian dia juga melukai telapak tangannya si Hansen guys. Kemudian kedua telapak tangan yang sama-sama terluka itu direkatkan guys. Kemudian seperti membaca mantra, si Bai pun seperti apa ya guys, katanya itu adalah ritual menikah. Jadi malam itu dia menikah dengan tata cara si Bai. Ini nggak ada penghulu, nggak ada naib ya guys ya. Nikah ya gitu aja. Kemudian si Bai mengancam si Hansen tidak boleh lagi melakukan kencan buta dan dia akan membantu untuk melunasi hutangnya. Nampaknya si Hansen pun menurut ya, karena dia juga lama-lama suka kepada si Bai. Kemudian si Bai pun mengungkapkan bahwa dia belum pernah melakukan hubungan wik-wik kepada siapapun dan baru ini pertama kali guys. Dan dia meminta untuk Hansen melakukan dengan pelan-pelan. Mintanya pelan-pelan tapi malah dia yang brutal guys. Anjay. Di mana-mana perempuan itu ya sangat ganas ya, aslinya ganas kayak gini ya guys ya. Iya. Oke guys, aslinya film ini masih lama guys, tapi karena durasinya sangat lama guys. Aslinya filmnya 2 jam. Jadi saya potong menjadi 2 part 2 guys ya. Tunggu kelanjutannya guys. Ini jadi baru part pertama guys. Filmnya sangat bagus guys. Jangan lupa untuk menonton lagi kelanjutan dari alur film tersebut. Sampai jumpa lagi bersama Kopral Joni. Bye.